Langsung ke materi aja Mbak Emma ya. Iya. Silakan, boleh. Nah, sebelum ke spesifik produk, bagian fotografi aja gitu supaya teman-teman tahu. Yang pertama mungkin juga semua udah tahu ya atau pernah dengar ada street fotografi. Jadi memoto jalanan, kondisi jalan, gedung-gedung gitu. Kalau misalnya hobinya sering jalan-jalan mungkin bisa sambil street fotografi ini ya. Kemudian yang kedua juga ada HI atau human interest. Nah, di dalam fotografi juga ada aliran genre ini, biasanya memotret gambaran ekspresi sebenarnya, nggak hanya intinya lebih ke ekspresi aja, tapi yang terjadi selama ini human interest itu lebih dikhususkan mungkin kayak bapak-bapak tua, yang dari ekspresi mereka itu menggambarkan kondisi kehidupannya. Itu biasanya itu disebut human interest fotografi. Suara saya jelas ya Mbak Emma ya teman-teman? Jelas, Mbak. Oke, Tadi jelas. awal-awal aja agak putus-putus. Oh Sekarang sih gitu, jelas. alhamdulillah. Nah kemudian yang ketiga ada namanya makro fotografi. Nah makro fotografi ini adalah kita memoto objek kecil, kemudian kita jadikan jelas dan besar gitu. Makanya disebut makro fotografi. Nah ini foto yang saya ambil nih, jepretan saya sendiri tahun sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya sekarang concern ke food fotografi, sebenarnya saya sekarang lebih moto produk Mbak Emma, teman-teman semua. Jadi tapi dulu 5-7 tahun yang lalu saya sudah menggeluti fotografi, tapi apa ya, semacam belum ada kejelasan nih goalsnya mau kemana gitu. Jadi yang penting suka aja. ada binatang kecil saya foto, ada embun saya foto, bunga-bunga saya foto gitu. Nah kemudian beberapa tahun terakhir setelah saya sebelumnya saya tinggal di Bandung. Mungkin teman-teman tadi ada yang dari Bandung ya. 5-7 tahun yang lalu saya menggeluti makro fotografi ini. Kemudian setelah pindah di Malang, akhir-akhir ini saya pikir apa ya goals dari fotografi gitu. Kalau makro fotografi kayaknya ya udah sekedar hobi sudah gitu. Ada kepuasan, kesenangan lihat foto. Cuman pas saya lihat apa potensi dan prospek misalnya kayak sekarang fotografer food atau produk apapun itu ternyata juga bisa dijadikan profesi seperti itu. Akhirnya saya coba menggeluti foto produk. Nah nanti sebelum masuk ke foto produk ini tadi sekilas tentang apa-apa sih genre fotografi ya. Nah ini ada poin ketiga makro. Nah ini yang saya geluti beberapa tahun lalu. Nah ini adalah foto embun Mbak Emma. Teman-teman semua ini embun. Itu belakangnya kalau ini apa kira-kira Mbak Emma itu menurut Mbak Emma? Apa ya? Seperti bunga begitu? Dalam? Bukan bunga ya? Itu depannya embun, kira-kira itu backgroundnya apa Mbak Emma? Kayaknya bunga deh. Bunga ya? Iya, jadi itu bros Mbak Emma, jadi bros saya itu. Jadi bros, nah itu sebenarnya objeknya kecil banget, jadi gimana kita bikin ini hasilnya seperti itu. Nah itu makro. Teman-teman saya lihat juga ada beberapa yang sudah memulai moto bunga-bunga yang kecil gitu, saya ngikutin ada beberapa di Facebook. Nah itu bunga-bunga yang kecil juga termasuk makro fotografi. Nah kemudian ini yang mungkin disukai oleh emak-emak juga ya, ini food fotografi. Iya. Lebih cantik gitu ya. Lebih Nah, menggoda soal biar. jadi ini juga salah satu contoh foto produk saya. Nah ini untuk food fotografi teman-teman pas sudah tahu, nanti kita belajar metodenya juga. Kemudian nanti foto fashion, biasanya untuk jualan baju, sepatu dan lain-lain.
Nah, kemudian ini landscape. Landscape itu lebih ke memoto pemandangan, ya, alam, pantai seperti itu. Yang secara bentuk, secara posisi itu horizontal. Jadi sebenarnya posisi landscape karena menggambarkan keluasan suatu view atau pemandangan. Kemudian ada jurnalis fotografi. Nah, ini jurnalis fotografi ini adalah foto, memoto, sebenarnya bukan fotonya jurnalis, tapi foto yang menggambarkan suatu kejadian nyata yang kita ambil. Jadi dari foto ini kita bisa tahu kejadian apa yang bisa menggambarkan, kayak misalnya ini ada demonstrasi, kemudian bisa ada bencana alam. Nah, itu jurnalis fotografi. Nah, sebelum ya itu tadi sekilas fotografi. Saya ngambil bab fotografi mengenai genre saja, ya, supaya teman-teman mungkin tahu, ya. Sekarang kita masuk ke sebelum ke teknik memoto produk yang menarik seperti apa. Kita sekarang harus tahu dulu apa sih pentingnya foto produk, gitu ya. Nah, di era digital ini, online shop di mana-mana gitu ya, apalagi pandemi ya Mbak Emma. Ya. Orang-orang lebih banyak sekarang mall-mall kan udah sepi gitu ya, pasar juga mungkin ada juga sih yang rame, cuman pasti ngefek banget karena pandemi. Nah, orang-orang lebih memilih beli barang lewat online, entah itu bisa lewat aplikasi atau marketplace segala macam. Nah, tentu keberadaan foto produk menjadi penting, meskipun mungkin bukan satu-satunya penentu, tetapi foto produk adalah salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh seorang penjual atau produsen. Tujuannya apa? Yang pertama tentu menarik minat pembeli, karena dengan foto orang-orang akan kita aja, misalnya kita sebagai pembeli, kita pasti akan melihat, misalnya nih Mbak Emma, misalnya kita pengen malam-malam gitu ya, kita tiba-tiba pengen tahu telur misalnya. Kalau di Malang ada tahu telur Mbak Emma. Kalau di tahu telur itu gimana ya? Tahu sama telur, ngomongin makanan ya. Tahu sama telur itu digoreng jadi satu, kemudian atasnya dikasih sambal kacang gitu, sambal pecel, terus dikasih kecap Mbak Emma, kemudian ditaburin. Iya. Nah, itu kalau di Bogor ada nggak Mbak Emma? Tahu tek ya? Oh, tahu tek ya? Apa ya? Di sini apa sih namanya? Nggak tahu. Biasanya semua daerah ada ya Mbak, cuman beda kali. Mungkin teman-teman yang di mana beda, ada seperti itu intinya. Misalnya ya kita jadi ngomongin makanan ya, tahu telur misalnya, malam-malam pengen tahu telur nih, kita langsung ngeklik tahu telur gitu, atau misalnya pakai Grab atau Gojek tahu telur. Nah, tentu kita akan memilih tahu telur yang secara foto menarik nih, ngilerable kalau istilah foto-foto, ngilerable, ngilerin gitu, paling nggak menarik buat kita gitu. Nah, jadi tugas kita sebagai produsen, sebagai penjual, ketika orang lain itu cari tahu telur, maka yang dipilih adalah tahu telurnya kita gitu. Kan ada berbagai poin-poin tahu telur. Nah, gimana supaya tahu telur kita menarik, dipilih oleh calon pembeli seperti itu. Itu salah satu pentingnya foto produk. Ya, menarik minat pembeli. Kemudian yang kedua juga menciptakan brand. Nah, ini jadi kerasa banget orang yang jualan pakai hati sama enggak, misalnya maaf asal-asalan misalnya ya, fotonya ya udahlah terserah aja apa adanya gitu, gelap segala macam, nggak jelas produknya. Kemudian secara kualitas, misalnya kalau makanan kualitas rasa, kalau misalnya bukan makanan kayak yang dipakai baju atau tas atau buku, packagingnya segala macamnya biasa aja. Nah, itu kan kita jualannya kayak nggak pakai hati gitu. Nah, kalau kita kemas sedemikian rupa, dari mulai packaging, kemudian kualitas rasa, kualitas barang itu sendiri, sampai di akhirnya fotonya juga menarik. Nah, itu akan menciptakan brand, sehingga para pembeli yang
yang melihat produk kita, mereka tuh kerasa di hati mereka kalau wah Mbak ini tuh jualannya pakai hati dan apa ya, nyampe aja rasanya. Jadi ketika kita ingat tahu telur, kita belinya di Mbak itu, jadi sampai jadi langganan gitu. Kalau kita pengen bajunya Mbak itu tuh selain bagus, fotonya juga bagus, pas datang diantar ke rumah juga ternyata barangnya bagus. Nah itu otomatis dia akan melakukan pembelian berulang. Nah jadi menciptakan brand bahwa produk kita itu diciptakan atau dibuat nggak asal-asalan gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah menciptakan loyal customer, jadi pembelian berulang tadi. Selain juga pembelian berulang, mereka juga menjadi marketing terselubung kita, Mbak, teman-teman semuanya. Jadi mereka kalau bahasa Tumbuh gitu ya. dalam Dari mulut ke mulut biasanya. jadi getok tular, mereka akan cerita, oh kalau cari sepatu di sana, kalau beli buku di sana, kalau cari tahu telur ke sana gitu. Jadi mereka akan jadi marketing terselubung kita. Nah itu namanya loyal customer. Ini kalau dalam sisi pemasarannya. Nanti mungkin lain kali saya boleh share tentang pemasaran ya Mbak Emma. Oh boleh banget. Jadi kan kalau berkaitan dengan hari ini tuh ada istilah pemasarannya tuh di bab desain kualitas. Jadi ada kalau nggak salah 8 poin, tapi kita bisa kupas habis bagaimana mendesain sebuah produk dari packaging, rasa, apa, kemudian keawetan, kehandalan segala macam dikemas sehingga kita bisa diterima dengan baik. Itu namanya di istilahnya desain kualitas. Nah ini, jadi yang terakhir dari foto itu meskipun bukan satu-satunya, tapi foto menjadi salah satu kekuatan produk kita, menciptakan loyal customer. Nah, sekarang kita masuk ke teknik-teknik fotografi. Ya, spesifiknya ke foto produk supaya ada goals-nya. Jadi, yang pertama adalah siapkan kamera terbaik. Kamera terbaik itu nggak harus mahal, nggak harus DSLR, nggak harus mirrorless segala macam. Teman-teman yang masih misalnya hanya smartphone, tapi insya Allah kalau dengan prinsip-prinsip yang nanti kita pelajari akan menghasilkan foto yang lumayan gitu. Jadi kayak saya mungkin meskipun kadang pakai DSLR, tapi kadang-kadang saya coba pakai foto kamera HP biasa, smartphone, tapi dengan pakai prinsip ini hasilnya juga bagus gitu. Jadi yang terpenting adalah kita punya prinsip ini. Jadi jangan berkecil hati, aku nggak punya DSLR Mbak, gimana dong hasilnya gitu. Nah, mari hari ini kita belajar bersama. Yang pertama, siapkan kamera terbaik. Kemudian kamera terbaik ini juga sering diutak-utak, jadi settingannya, pencahayaannya, segala macam. Kan kalau kamera misalnya smartphone-nya yang sudah canggih, sudah ada ISO-nya, segala macam. Nah, ya, poin pertama, siapkan kameranya pastinya. Dan yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan ini penting banget, dan pencahayaan yang paling bagus adalah pencahayaan dari ilahi, ya, pencahayaan alami, matahari. Jadi alangkah baiknya kita memotret itu di siang hari. Lebih bagus lagi mulai pagi, karena pagi itu redup ya, masih bukan redup nggak terlalu noise sama cahaya matahari, jadi masih adem gitu cahayanya, atau sore hari sekalian. Jadi kalau misalnya pagi, misalnya kisaran antara jam 7 itu sudah mulai matahari sudah mulai terik dengan indahnya sampai sekitar jam 9-10 gitu ya. Nah, atau sekalian sore itu mulai jam 3 misalnya habis asar sampai jam 4:30 masih, tergantung kalau nggak mendung, pokoknya kalau ini di cuaca cerah ya. Nah, jadi saya kebetulan di Malang ini juga moto para UMKM Mbak Emma, jadi saya kasih gratis moto teman-teman UMKM, jadi syaratnya ada pelatihan ya? Dalam semacam coaching klinik itu apa gimana? Enggak, jadi saya cuma moto produk-produk mereka. Jadi mereka silakan bawa. Kliennya dari UMKM maksudnya. Iya, jadi para teman-teman UMKM, terutama untuk UMKM Sima,
di Malang, ada juga sih yang di luar Malang juga, kemarin dari Bondowoso juga ada itu. Jadi cukup ngirim objek ke rumah, kemudian saya akan fotokan satu objek itu ada beberapa foto, ada 10, kadang 13-an foto itu saya hasilkan. Itu saya berikan membantu teman-teman UMKM. Nah, itu biasanya saya pesan sama mbak-mbaknya, Mbak kalau ngantar produk ke sini pagi hari ya gitu, karena memang cuaca yang bagus, cahaya yang bagus di siang hari, terutama di pagi hari ya. Nah, itu pencahayaan, jadi golden hour-nya tadi pagi atau sore hari sekalian. Kemudian yang ketiga adalah properti yang mendukung. Nah, properti yang mendukung ini juga sangat menentukan, yang relevan juga dengan produknya. Jadi kalau misalnya Mbak, buku, kalau buku misalnya berarti properti pendukungnya apa kira-kira Mbak Emma? Paling bloknot. Apa Mbak? Pulpen? Bloknot, pulpen gitu ya. Bisa atau bunga gitu ya. Jadi yang relevan, kemudian bisa kopi, bisa ya. Kemudian kalau yang nggak relevan misalnya kayak kue gitu ya, mutu kue tapi properti pendukungnya bahan pendukungnya itu misalnya daun seledri atau bawang putih, nah itu nggak relevan. Jadi harus relevan sangat penting banget ini, properti yang mendukung. Selain itu juga background ya, kemudian sama alas terbaik putih ya, karena kenapa putih, karena putih kan netral dan bisa menghidupkan si objeknya sehingga objek menjadi dominan gitu. Tapi sebenarnya nggak terpatok putih juga gitu, kita bisa pakai apapun, bisa pakai kayu, bisa pakai stiker-stiker yang ini, yang penting sesuai dengan fotonya, relevan ya. Nah, kemudian juga posisi kamera stabil. Nah, ini penting banget, kayaknya hal sederhana tapi kadang-kadang saya melihat teman-teman atau ibu-ibu yang moto produknya itu, maaf sekali ini hasilnya mungkin gelap, kemudian blur gitu ya, mungkin karena kameranya tidak stabil posisinya. Jadi kita benar-benar harus nggak boleh bergerak gitu. Syukur-syukur kalau misalnya ada bantuan tripod misalnya, jadi kamera bisa stabil ya. Ini hal sederhana yang penting sekali. Nah, kalau untuk food fotografi, sajikan makanan dalam jumlah sedikit. Kenapa? Karena sedikitnya makanan itu membuat kita lebih cepat mendapatkan foto gitu. Jadi gini, memoto itu gampang susah gitu ya. Kadang-kadang saya sering ada momen di mana sudah capek banget nih Mbak Emma, kok belum dapet ya, mana yang bagus gitu, belum dapet. Nah, ini mungkin ada kesalahan di penyajiannya gitu, mungkin terlalu banyak ya, sehingga malah nggak dapet karena nggak dapet fokusnya gitu, terlalu banyak objek. Kemudian mungkin ada hal lain, jadi yaitu gampang susah untuk mendapatkan foto terbaik. Nah, ini sebenarnya tidak berlaku di food fotografi aja, kayaknya untuk baju atau misalnya sepatu, buku, dan lain-lain bisa disajikan dalam jumlah sedikit, atau kita ambil dua versinya, bisa dalam jumlah sedikit, satu buku, kemudian kita ambil yang banyak, jadi jejeran buku gitu. Jadi dengan gaya yang berbeda, satunya banyak, satunya sedikit ya. Kemudian kalau misalnya jual baju, yang jualan baju misalnya, kita juga bisa secara keseluruhan baju digantung, kemudian ada juga baju secara spesifik, misalnya kancingnya kita foto ya, kemudian sini Mbak, sininya kita foto, jadi part-partnya, jadi bagian-bagian itu kita foto detailnya supaya produk kita tuh representatif, supaya para pembeli ketika melihat itu udah tergambar jelas, oh ini kancingnya bagus, oh ininya ini. Nah, semuanya jadi harus kita jangan sungkan untuk menyajikan banyak foto ya. Tapi yang terpenting menyajikan dalam jumlah sedikit itu untuk mendapatkan foto yang fokus.
Nah, ini penting perbanyak referensi. Ini semua yang hari ini yang saya sajikan materinya yang penting-penting banget ya, penting sekali. Nah, perbanyak referensi. Nah, jadi gini, orang yang referensi fotonya sedikit, artinya orang yang sering lihat foto-foto bagus, foto-foto keren, dengan orang yang tidak pernah melihat referensi foto, itu dalam hal memoto nantinya juga akan berbeda. Karena apa? Memori mereka yang biasa melihat referensi, mereka memorinya akan menyimpan foto-foto keren gitu Mbak Emma, foto-foto bagus, sehingga ketika mereka aplikasikan memotret, mereka juga bisa bilang gini, wah ini belum nih, oh ini sudah nih, sudah keren nih gitu. Jadi ada kalanya momennya seperti itu motret itu. Wah ini belum nih, belum seperti yang aku lihat, belum seperti yang biasanya referensi yang bagus tuh misalnya kayak di Pinterest gitu ya Mbak Emma ya. Nah, itu kita banyak banget di situ dapat ide dan kreativitas. Misalnya kita hari ini pengen moto misalnya kopi gitu, kopi dalam cangkir. Cukup diklik aja kopi estetik. Nah, di situ banyak sekali foto, contoh-contoh foto kopi dengan cangkir yang estetik. Nah, kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita punya, properti di rumah yang ada seperti apa, yang ada di dapur seperti apa. Jadi perbanyak referensi. Hasilnya akan berbeda dengan orang yang nggak pernah melihat foto-foto yang bagus gitu ya. Jadi semacam kita tuh mempraktekkan apa yang sudah sering kita lihat dan yang tersimpan di memori kita. Nah, kemudian ada tahapan editing. Nah, editing ini kok diedit gitu ya? Ya memang editing itu penting asal tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan artinya editing fungsinya untuk pencahayaan yang lebih cerah. Ya, pencahayaan lebih cerah, kemudian kejelasan mungkin karena mungkin dengan kamera yang kita tangkap tidak cukup mewakili, maka kita perlu mengedit asal tidak berlebihan, karena kalau berlebihan malah ketika antara yang foto sama barang yang dikirim ke rumah akan beda. Nah itu pembeli akan kecewa, kok nggak sama gitu, karena mungkin editingnya berlebihan. Jadi ada tahap editing ya. Kalau saya biasanya editingnya pakai Snapseed Pak Emma, mungkin teman-teman ada yang pakai juga ya. Nah ini, nah kemudian angle, ini bab terakhir tapi yang lumayan ini. Angle adalah ambil dari beberapa sudut. Jadi yang saya jabarkan tadi, kalau misalnya detail baju, misalnya kancingnya kita foto, kerahnya kita foto gitu. Jadi sisi-sisi kecilnya, detailnya kita foto. Jadi ini termasuk angle juga, angle ambil dari beberapa sudut ya. Jadi ada sudut, kalau masak makanan tuh ada makanan yang ngilerable, itu biasanya makanan misalnya kayak rawon nih, memang rawon kita foto dalam jarak dekat banget sehingga rawonnya itu teksturnya tuh kelihatan banget dagingnya. Nah itu deket banget. Nah itu kemudian belakangnya blur. Nah itu biasanya itu namanya ngilerable. Jadi biasanya ngilerable ini lebih banyak digemari, lebih banyak. Sebenarnya ngambilnya lebih gampang. Jadi ngilerable ini lebih gampang diambil karena kita tinggal deketin objek ya, kemudian karena saking deketnya kadang-kadang kita agak ngezoom sedikit, nah itu belakang udah muncul blur. Jadi kalau teman-teman yang smartphone-nya, kalau sekarang kayaknya rata-rata udah bisa ya, meskipun smartphone-nya biasa aja misalnya, insya Allah sudah banyak yang ada efek blurnya otomatis itu ya. Kalau kita dekatkan objek kemudian agak kita zoom sedikit, nah itu rawonnya tentu akan bikin orang ngiler. Nah ini foto yang angle dari sisi lebih dekat, ini ngilerable. Nah ini lebih digemari biasanya. Yang kedua juga ada yang kalau ini kita ngomong di food ya, food fotografi, ada yang estetik. Estetik itu yang dari atas itu flat lay. Jadi kita ngambilnya tuh dari atas. Nah itu itu sebenarnya lebih susah dibandingkan ngilerable tadi. Ngambilnya lebih susah, tapi hasilnya lebih estetik, lebih bagus. Jadi misalnya kayak rawon dari atas, ada beberapa propertinya, misalnya ada bawang, ada seledri, ada daun bawang gitu. Nah kita ambilnya dari atas. Kalau bisa disebut flat lay, bisa nanti juga disebut angle bird
eye angle, jadi mata burung. Jadi nanti kita bahas lagi di angle. Nah itu. Nah untuk estetik ini lebih susah, cuman bagus. Tapi ada pasarnya juga. Misalnya ada orang penikmat yang estetik fotografi ini. Cuman tidak apa Mbak, tidak diminati kayak Miller-Rebel tadi. Ya. Nah kita bicara macam-macam angle nih. Mungkin ini bagannya ada high angle. Langsung aja mungkin ke contoh ya. Nah, pertama ada low angle. Nah, low angle ini pengambilan gambar atau memotret dari bawah ya. Biasanya tujuannya untuk membuat supaya misalnya kayak bangunan ini akan membuat kemegahannya, jadi kemasyurannya. Kalau emak-emak, mbak-mbak biasanya ngambil dari bawah untuk apa biasanya? Biar ramping katanya ya. Jadi itu efek low angle biasanya dipakai buat gini, jadi dari bawah bisa. Nah, ini namanya low angle. Nah, kemudian ini high, ini diambil dari atas ya. Posisinya dari atas. Kemudian ada eye level. Nah, ini sejajar sama mata kita. Nah, ini roti bakar saya ini. Nah, ini jepretan saya, ini eye level. Jadi objek jualan roti juga. Dalam ada bisnis kuliner juga. Enggak, malah saya ini dari UKM yang datang ke rumah. Kalau bisnis kuliner malah enggak saya. Siapa Jadi tahu bisnis kuliner nanti difoto sendiri gitu. apa Mbak Emma? Siapa tahu punya bisnis kuliner nanti fotonya difoto sendiri gitu. Iya betul. Nah terus kemudian ini ya. Nah kalau ini bird eye angle. Jadi ini kalau diberlakukan di makanan, ini sebenarnya kayak kesannya kayak pakai harus drone, sebenarnya enggak. Kalau di makanan yang tadi itu ya, yang ada apa, yang rawon, terus ada ini intinya tanpa atas itu kita bisa melihat berbagai objek dan propertinya gitu. Nah ini bird eye angle ya. Jadi burung seperti mata burung kan. Nah itu tapi jangan sampai gini, yang perlu diperhatikan ketika pakai metode bird eye angle ini adalah jangan sampai propertinya itu menghilangkan fokus objeknya. Jadi orang jangan sampai bingung ini sebenarnya jualan apa gitu, jangan sampai bingung. Jadi kita harus tetap memfokuskan objeknya apa ya. Jadi mungkin objeknya ukurannya lebih besar gitu atau lebih didekatkan ke objek. Kemudian ada frog. Nah, frog eye angle ini kata, jadi seperti mata kata aja, jadi dari bawah gitu kita ngambilnya ya. Nah itu sudah berakhir materinya hari ini. Mungkin ini ada challenge juga tapi tidak mengikat ya Mbak Emma. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau memoto dengan angle nih, ada semacam PR yang nggak harus dikerjakan kapan gitu, tapi mungkin yang minat boleh, saya cuma ngasih dua ini challenge-nya, ada angle atau eye level dan bird. Nah jadi boleh dua metode ini, nanti silakan dikirim bisa ke IG saya dan atau di WA group ya, mungkin Mbak Emma ya. Nama IG-nya apa, Mbak Silvi? IG-nya tadi udah ada di depan, Silvi Viera ya Mbak. Oh, Silvi Viera. Oke. Viera. Nah ini. Oke, mungkin itu dari saya Mbak Emma. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung boleh, atau via chat juga boleh. Barangkali punya foto produk, ingin meningkatkan kemampuan untuk memotret produknya, silahkan bagi yang mau bertanya. Boleh langsung, bisa untuk untuk menghasilkan foto yang bagus ini kan tadi katanya nggak harus kamera DSLR ya. Kalau saya pernah sekilas mengetahui aplikasi itu, Filmic untuk
aplikasi di Android itu hasilnya kurang lebih gimana Mbak Silvi kalau dipakai untuk produk-produk kayak gini? Aplikasi Android misalnya gimana Mbak Emma? Kameranya apa? Ada aplikasi namanya Filmic. Filmic itu bisa download di Play Store. Jadi apa fokus dari kamera HP kita itu bisa diubah-ubah lewat aplikasi itu gitu. Jadi kayak ya bagus sih. Jadi cuma kemarin saya belum berhasil install di HP saya gitu. Kalau dari Mbak Silvi sendiri mungkin pernah nyoba atau Iya, dengan aplikasi kalau seperti kita itu? sebenarnya belum pernah pakai aplikasi itu. Jadi apa namanya, natural dari kamera HP aja yang ada itu, paling pencahayaannya diperjelas seperti itu. Kemudian yang tadi misalnya prinsip properti, kemudian pencahayaan, penataan juga ya, penataan yang pas. Nah itu juga akan menghasilkan, terus didukung sama editing. Insya Allah udah bagus. Jadi mungkin tadi saya lupa ya, nggak ini apa, kalau hasil foto saya yang dari HP seperti apa. Intinya sebenarnya prinsipnya dengan prinsip tadi bisa diterapkan dengan kamera HP yang ada itu, Mbak Emma. HP Pernah semua aplikasi itu? spek ya. Kan kadang untuk beberapa jenis HP dengan spek tertentu itu kurang bagus hasilnya gitu. Jadi cara mensiasatinya mungkin pakai tambahan aplikasi dari semacam Snapseed atau InShot kayak gitu kali ya. Iya, jadi didukung oleh Snapseed misalnya editing, karena kita bisa memperjelas pencahayaannya di Snapseed itu gitu, di proses editingnya. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silahkan. Teman-teman ini, Mbak Emma, kalau boleh tahu, apakah rata-rata punya produk juga atau seperti apa, Mbak Emma? Sebagian ada, seperti ini ada di Sylvia Outlet Ikan Paus ini. Ini adik saya di Malang ini juga Mbak Silvi. Mungkin Oh, bisa open mic, iya iya. Dek Dian. Di mana? Coba. Halo Dek Dian. Iya, halo Oh ya, Mbak Emma. Iya, silakan. eh, kalau kebetulan sebenarnya saya itu sih Mbak, apa reseller sebenarnya. Mbak pingin pingin di kelas foto itu seperti apa, kayak bikin foto-foto yang kan biar nggak ngandalin dari produsen aja gitu ngefotonya. Nah, Nah, ini betul-betul. Ya, biar kalau di IG itu biar bagus gitu tampilannya. Soalnya kan selama ini memang saya mainnya lebih ke IG, apalagi kalau di IG kan uh, customer itu ngeliriknya pertama kali memang dari fotonya gitu, fotonya yang menggugah itu tadi seperti yang dikatakan Mbak Silvi juga. oh, jadi selama ini pakai ini ya Mbak ya, dari produsen pusat gitu ya? Iya, selama ini memang sudah disediakan sama produsen, cuma kan ya nggak banyak memang, jadi kalau kita sehari posting pas di IG gitu kan nanti lama-lama juga habis stok foto yang dari produsennya kayak gitu. Betul-betul. Nah, itu alangkah lebih baiknya kalau misalnya Mbak Silvi juga namanya ya? Ya, Dian juga nggak apa-apa, Sylvia Dian nama saya. Biasanya emang panggilnya Dian. Ya, semoga apa ya, bisa di sini bisa praktek ya, ilmu yang sedikit tadi, semoga bisa ini. Jadi karena kalau misalnya kita bisa foto sendiri, mencoba gitu, itu biasanya apa, kita jadi punya foto kan. Jadi selain itu juga kayak originalnya bisa mewakili kita langsung. Jadi nggak apa-apa, nggak ada dari produsen, cuma sekarang terbatas ya. Ya. Mungkin dari Dian ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya itu sih Mbak, kalau misalnya
apa HP, apakah ada aplikasi HP khusus yang bisa bikin foto itu bagus gitu, misalnya RAM-nya harus berapa seperti itu Mbak. Soalnya kan saya sendiri belum punya gitu kalau kamera DSLR. Ya. Kalau kamera saya ini sebenarnya kamera yang lumayan jadul juga nih HP smartphone saya Mbak Dian. Tapi kemarin alhamdulillah lumayan ya dapat, saya pas nyoba pakai beberapa kali pakai kamera HP. Jadi saya itu tadi yang prinsip-prinsip tadi, kemudian coba pakai didukung seperti dan editing untuk lebih memperjelasnya. Ya, Mbak, cobanya sih mulai belajar lagi. Ya, semangat Mbak Dian. Ya, makasih loh Mbak Silvi, ngomongnya juga. Ya. Ini ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau mau memfoto objek tertentu, misalnya pemandangan dan lain-lain, apakah harus menghidupkan fitur HDR di HP? Misalkan tidak menghidupkan HDR, apakah bisa mempengaruhi kualitas foto? Terima kasih. Dari Mbak Rosi. Iya. Kalau misalnya ini fotonya siang hari apa malam, apa gelap senja gitu. Jadi kalau saya jujur malah nggak pernah menyalakan HDR. Jadi malah benar-benar natural yang dari HP itu dan cahaya siang hari. Jadi yang penting terang ya. Kemudian pengambil HDR sendiri itu apa sih, Mbak Siti? Dalam? Kalau penjelasannya dari fitur HDR sendiri itu apa? Mungkin sebagian belum paham itu di HP itu. Fitur HDR. Jadi biasanya malah kalau saya ini malah akan memberikan efek noise ya. Jadi saya malah nggak pernah pakai Mbak Emma. Jadi kayak malah silau gitu kalau pakai HDR. Fungsinya untuk fitur ini apa sih HDR itu? Ya untuk jadi untuk memberikan efek terang biasanya. Biasanya misalnya pas malam atau di gelap kita pakai itu, tapi hasilnya juga beda. Bahkan kalau untuk fotografi itu untuk mode HDR ini malah apa ya, sangat tidak dianjurkan gitu. Mungkin jadi kayak noise apa ya, kayak ya terjadi penumpukan cahaya gitu loh Mbak Emma. Tapi sebenarnya memberikan fungsi terang sih. Jadi mungkin disesuaikan dengan kondisi lingkungan juga kali ya. Jadi ya itu tadi kenapa pencahayaan yang paling bagus adalah pencahayaan alami, karena memang siang hari jadi karena tujuannya untuk menghasilkan foto terbaik yaitu. Ada lagi mungkin Mbak Emma ya? Dari Mbak Rosi ada feedback mungkin? Silakan open mic-nya, nggak apa-apa. Mbak siapa? Mbak Rosi ya? Sudah. Oh iya. Ada lagi dari Andika ya. Kalau ingin memoto makanan, seberapa penting pernak-pernik yang digunakan untuk Apa Mbak? Gimana ulang Mbak? Kalau mau moto makanan, seberapa penting pernak-pernik yang digunakan untuk pendamping foto utamanya? Apa harus berhubungan dengan tema makanan atau terserah? Oke. Ya, kalau untuk properti makanan, pernak-perniknya itu yang tadi. Jadi Mbak bisa ambil dua metode. Jadi jangan pernah sungkan untuk mengambil berbagai macam angle. Nah, angle ini menentukan pernak-pernik tadi. Nah, kalau angle kita misalnya yang hillerable, maka kita tidak perlu banyak pernak-pernik karena kita hanya butuh memoto makanan kita tampak dekat supaya pembeli bisa tahu tekstur makanan kita gitu. Nah, tapi kalau kita pakai yang
bird eye level itu yang burung. Nah itu kita pakai pernak-pernik yang agak banyak. Ini secara estetik bagus, tapi perlu ide yang banyak gitu. Jadi kita harus berbanyak referensi, tapi bagus hasilnya. Nah, jangan sungkan dan jangan ragu untuk memperbanyak koleksi foto. Jadi dari segi nilai kita ambil, kemudian dari segi estetik atau tadi kita ambil juga. Karena kita nggak tahu pasar kita yang suka yang mana gitu. Jadi dua-duanya. Nah, biasa. Jadi pernak-pernik itu penting diperlukan di saat kita ngambil di bird eye level tadi, Mbak. Hasilnya kan estetik. Tapi kalau saya pribadi juga menyesuaikan sih dengan kemampuan gitu. Jadi properti yang ada ini saya putar aja gitu. Saya modifikasi sedemikian rupa. Padahal itu aja gitu. Saya bolak-balik aja. Itu mungkin, Mbak, supaya ekonomis juga ya. Terjawab? Begitu dari Andika. Mbak Mas. Silakan, mungkin ada feedback. Jadi kalau sebenarnya untuk pernak-perniknya itu juga apakah seperti trial error gitu sih? Pokoknya dicoba aja gitu mana angle-nya yang bagus. Untuk kalangan pemula seperti saya ya, misalkan ya, kan belum bisa membayangkan tuh nanti hasilnya seperti apa. Kalau sudah expert kan biasanya udah ada bayangan, oh nanti tuh hasilnya akan seperti ini kan gitu. Sementara kalau saya yang belum tahu tentang fotografi itu foto ya wes foto aja gitu kan. Jadi nanti hasilnya kayak gimana itu lihatnya ya setelah dijepret gitu. Iya. Nah, dicoba aja dulu, Mbak. Dicoba. Tadi hari ini mungkin udah sedikit tergambar gimana moto yang ini. Jadi dengan properti yang ini. Nah, itu tadi pentingnya perbanyak referensi kan itu. Jadi kita yang selama ini misalnya blank banget gimana ya. Dan jangankan misalnya yang belum pernah nyoba ya. Yang sudah sering nyoba saja dan sudah tersimpan banyak memori foto bagus gitu ya. Itu aja pada prakteknya tuh masih gini kadang-kadang. Wah, kok belum sama dengan itu ya gitu. Tapi setidaknya sudah mendekati. Jadi memperbanyak referensi pentingnya itu. Kita jadi tahu standar gitu, standarisasi foto keren. Oh, ini sudah nih. Oh, ini belum nih gitu. Nah, tentu didukung oleh pernak-pernik. Jadi referensi tadi Mbak Emma. Lebih banyak jam terbang gitu ya. Pokoknya nyoba gitu. Praktek, betul. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bu Dr. Hastin. Ini peserta terjauh, Mbak, dari Kalimantan Selatan. Kalimantan mana? Selatan, yang sedang kebanjiran ini, Mbak Silvi, mohon doanya. Kalimantan, di Banjarmasin. Ya, beliau ini dosen di Unlam ya, Bu, kalau nggak salah. Ini beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang memfoto masakan saya. Nah, ketika memfoto pasti ada bayangannya, yaitu tangan kita. Bagaimana seharusnya memfoto makanan biar nggak ada bayangan itu? Bayangannya tangan kita maksudnya mungkin di cahaya lampu dari atas tangan kita kali ya, jadi kelihatan gitu. Sehingga memberikan efek nutupin makanan gitu ya? Ada bayangannya. Oh, ya berarti kameranya disterilkan. Nah, tadi juga saya ini hal kecil juga yang harus diperhatikan. Kamera harus sering-sering dilap sebelum dipakai karena nanti ada minyak segala macam ya Mbak, teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk dibersihkan. Kemudian posisi tadi menstabilkan kamera. Jadi kamera benar-benar bebas, nggak ketutup tangan, nggak ketutup jari. Kemudian tidak berminyak, ya. Terus posisinya stabil. Kalau misalnya pakai tripod juga mungkin kita mama agak rempong juga. Jadi pakai tangan aja, yang penting stabil, gitu ya. Jadi bayangan ya bayangan lampu atau bayangan tangan, Mbak Emma?
Oh, Yang atau saya bayangan paling diri sendiri ya kadang ya? ya sepertinya bayangan tangan itu. Jadi Oh, bayangan tangan atau kadang bayangan kita sendiri juga bisa Mbak Emma. Nah, itu biasanya pengambilan sudut yang belum tepat. Misalnya pas ada cahaya matahari masuk, nah itu pas kebetulan membawa bayangan tangan atau badan kita. Berarti kita harus pindah pindah spot ya. Nah, pindah spot yang sekiranya tidak ada gangguan bayangan. Seperti itu. kalau saya biasanya itu karena kemampuan terbatas ya, jadi cuma milih antara itu aja. Mode apa namanya itu? Cahaya itu ada yang kan ada yang apa itu? Gambar petir itu apa cahaya Oh, on, cahaya off itu ya, kan. Ada yang terang. nanti kalau flashnya itu nyala itu kan nanti itu bisa menghilangkan bayangan gitu. Kalau Mm-mm. itu dinonaktifkan kan bayangannya ada gitu. Kalau saya pengalaman seperti itu sih. Oh, Wah, iya. Sebenarnya kayak flash itu juga tidak terlalu dianjurkan untuk makanan karena apa ya biasanya akan merubah warna sih. Terang tapi tidak original karena akan merubah warna gitu. Jadi kita nggak pernah pakai flash juga. Jadi benar-benar original kamera itu kemudian kita editing. jadi begitu ya. Jadi Gitu. angle mungkin memilih angle yang tepat sehingga bayangan tangan atau tubuh kita itu enggak masuk di eh, apa Betul. namanya roundnya kamera hasilnya gitu kali ya. Ya, tempat Mbak Emma. Begitu Bu Hastin, mungkin ada feedback, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Emma. Iya, alhamdulillah bisa join nih di Kuncup Cendekia. Alhamdulillah. Oh iya sih, mungkin bisa jadi tadi ya posisi apa bukan posisi ya, mungkin ketika mau memfoto itu ya. Jadi sering itu nanti ada bayangan-bayangan tangan kita, sehingga hasilnya itu agak ada gelap gitu di tangan itu. Oke deh, nanti dicoba ganti posisi untuk memfoto itu. Oke, jazakallah Bu Emma dan Mbak Ya, soalnya Silvi. Bu Hastin ini rajin masak itu, jadi masakannya enak-enak tiap hari. Alhamdulillah. Didokumentasikan setiap hari ya Bu ya. Enggak, Insya Allah, Alhamdulillah. Ya. Iya, iya Mbak Silvi. Wah, Ini iya, ini Mbak Silvi yang dulu di Banjarmasin ya. iya Iya, kita akhirnya ketemu nih. Udah kenal ternyata. Iya, pindah ini kakak. Ya Allah, lama nggak ketemu. Hmm. iya, Alhamdulillah. Afwan ya nggak bisa on kamera, video ini karena lagi sama si kecil nih. Oke. Iya iya, oke. Alhamdulillah bisa ketemu Mbak Silvi nih. Iya. Mbak. Lalu ya semuanya. Suaranya terputus Mbak Silvi. Ya. Nah, reunian di sini berarti ya, Bu Hastin dan Mbak Silvi. Iya, iya. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Dian Sylvia tadi. Aplikasi editingnya apa aja tadi Mbak yang digunakan? Mungkin nanti bisa Mbak, di-download. Aplikasi editing oh iya, di HP. pakai ini Snapseed Mbak Dian. Snapseed. Nah, di Snapseed gaul segala. Nah, insya Allah di sana lengkap, udah memenuhi lah untuk udah bagus banget. Saya tuliskan di chat ya, Snapseed gitu ya tulisannya ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ini ada juga yang dari luar Jawa nih, ada Mbak Perwita dari Samarinda. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, nggak apa-apa.
Boleh raise hand, boleh kok. Eh, oh iya, ini Mbak Sri Umurayan mau bertanya Iya. langsung. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan sebelumnya, kenalkan saya Sri Umuroya dari Batu Licin Kalsel. Wah, baru Masya Allah. Nggih. ya. Kadang kita kalau memfoto objek itu kan blur. Nah, untuk mengurangi supaya tidak blur itu adakah trik-trik tersendiri? Karena saya seringnya memang kadang objeknya bagus, ketika kita foto itu hasilnya nggak bagus, itu seperti itu. Biasanya itu apa yang menyebabkan, kemudian adakah trik-triknya untuk mengurangi blur itu? Mungkin itu. Untuk Mbak Sri Umuroya, kalau boleh tahu pakai kamera apa? Smartphone atau? Oke, kamera HP. Oke, kalau kamera HP kenapa blur? Berarti kita belum tepat mengambil objeknya. Jadi di saat jadi kita kadang ada waktu jeda menunggu itu ya Mbak ya, ada jeda menunggu, kita diamkan dulu kameranya sampai dia mengarah ke objek itu sendiri. Jadi kamera itu mengumpulkan cahaya dia, kemudian cahayanya akan menangkap objek tersebut, baru kita klik gitu. Jadi sebelum terkumpul, maka jangan diklik dulu gitu. Biasanya, nah kemudian itu pertama. Yang kedua, kenapa blur? Nah, blur itu biasanya disebabkan oleh gerakan. Jadi entah kameranya yang goyang, ya otomatis kamera, karena yang kita foto misalnya benda mati kan, kecuali manusia. Nah, kalau ini berarti kameranya yang goyang, Mbak. Makanya tadi hal kecil yang harus diperhatikan adalah posisi kamera harus stabil. Karena memang banyak banget yang teman-teman hasilnya blur, kemudian masih gelap, ya karena itu. Jadi kamera benar-benar harus stay gitu, Mbak. Biasanya penyebab blurnya itu. Kalau misalnya kita tanpa alat bantu, nggih saja, Afwan, Mbak Bu, hanya pakai tangan, nggih, maksudnya pakai tangan tanpa tripod itu, adakah trik khusus supaya tidak kameranya itu tidak gerak? Kadang kan kita tangannya kemeng itu apa ya? Ya itu dah, ya begitu. Kadang kita terlalu tegang itu kan bergetar ya tangannya itu, jadi kamera juga pengaruh kan. Iya. Adakah trik-triknya kalau misalnya tanpa alat bantu gitu ya, misalnya tanpa tripod atau alat bantu lain, hanya pakai tangan supaya tidak goyang? Iya, kalau misalnya bergetar berarti kan yang harus diselesaikan kitanya dulu nih. Jadi tangan kita misalnya mungkin masih belum stabil, ya udah kita misalnya minum dulu atau istirahat dulu. Intinya kita mempersiapkan diri. Saya juga gitu Mbak. Jadi kadang-kadang tuh tangan tuh getar banget, getar gitu. Oh berarti saya sendiri secara pribadi memang belum siap. Ya udah kita duduk dulu sambil nata makanan gitu kan. Karena yang saya foto makanan, saya duduk sambil nata makanan sampai tangan saya siap. Jadi memang karena kesalahannya kan di sayanya gitu. Mungkin gitu terjawab ya Mbak. Sampai tangan kita siap. Karena tidak ada bantuan tripod dan lain-lain ya. Kalau untuk produk, saya kan jualan itu daun-daun hidroponik ya, sayuran gitu. Jadi adakah trik-trik supaya itu lebih menarik atau bagaimana gitu? Pernah sih waktu itu saya coba foto ini ya, daun, namanya itu daun kali. Itu saya pakai backgroundnya itu pakai kertas warna putih itu ya lumayan, tapi masih ada bayangan gitu. Jadi memang harus disiapkan propertinya itu yang stay gitu ya, atau bentuknya daun itu harus disobek-sobek atau itu tadi ditata sedemikian rupa ya, kayak selada, kayak gitu. Iya. Nah, kayak ke prinsip yang tadi, jadi jangan ragu untuk ngambil dari beberapa sudut, beberapa angle. Kalau misalnya tanaman hidroponik, nah itu saya sudah tergambar yang dia di tempatnya itu, entah itu di paralon atau di apa Mbak. Biasanya dengan hidroponiknya pakai apa? Jadi dia di tempatnya itu saja, tapi dalam jejer-jejer gitu, dari
apa ya, format berjejernya tanaman, kemudian kita ambil detailnya, kita petik satu tanaman yang bagus ya, yang paling bagus kita petik, kemudian kita bisa taruh di tempatnya juga nggak harus putih, tapi memang putih sangat membantu ya untuk mempercepat mendapatkan foto bagus. Nah, jadi kita jangan sungkan untuk mengambil part-partnya dari, misalnya dari apa, bird angle tadi dari atas, kemudian kita ambil dari sisi detailnya. Misalnya kalau selada ya kita deketin kamera ke objek ya. Jadi kemudian kita foto, biasanya akan kita foto dengan kamera stabil. Nah itu sampai kita tunggu, kadang ada efek blur di belakangnya keluar blur, nah baru kita jepret sampai kita mendapatkan foto terbaik. Jadi kayak tangan bergetar tadi itu jangan pernah menyerah untuk terus mengambil. Jadi saya kadang-kadang untuk mendapatkan satu foto tuh puluhan jepretan gitu. Jadi puluhan jepretan tuh hanya saya ambil satu gitu. Intinya jangan pernah ragu untuk menjepret beberapa kali sampai nemu yang terbaik gitu ya, karena kan fungsinya kita publikasikan. Nah, kemudian ya tadi ambil dari beberapa part. Untuk yang banyak tanaman hidroponik, saya bayangkan hijau-hijau banyak itu menarik sekali pasti ya. Kemudian kita ambil satu dahan satu pohon, kita cabut, kita foto sendiri dengan properti boleh. Kalau misalnya nggak pakai properti berarti kita efek detail tadi atau yang healerable, kalau rawon healerable, tapi intinya sebenarnya deket supaya tekstur daun itu kelihatan. Jangan disobek Mbak, nanti malah akan menghilangkan keasliannya semuanya aja. Jadi dari satu daun, kalau selada air ya yang agak keriting itu Mbak. Macam-macam sih. Selada yang buat garnish itu loh, misalnya ya, itu kan agak keriting tuh Mbak. Oh iya, ada selada keriting. Kita bisa ambil misalnya detailnya tuh part yang satu sisi itu terang banget, terus di sisi lain yang keriting itu agak diblurkan, itu keren tuh. Jadi kita bisa ambil detail seperti itu. Buku juga bisa part-part seperti itu. Misalnya judul, caranya yang ya Mbak, yang caranya gimana sih biar bagian ini kita bikin ngeblur, bagian sininya fokus kayak gitu tuh. Mungkin kalau pakai HP sih saya masih sekedar bisanya, oh yang fokus itu kita klik bagian situnya, nanti itu yang fokus. Sementara yang lain yang enggak itu jadi blur gitu, atau ada teknik-teknik tersendiri kah? Iya, jadi kita mendekati objek. Jadi kita yang mendekati objek dekat, kemudian di situ nanti akan ada efek terang. Kita ambil yang mana yang mau kita ambil yang terang, kemudian kita yang blur tentu yang di belakang, nggak harus di belakang, kadang blur di depan juga oke. Jadi kita menunggu yang cahaya datang tadi, kemudian akan memberikan efek terang di satu titik, nah kemudian ada blur di titik lain. Jadi kita tunggu, jadi harus sabar menunggu sampai ada efek blurnya muncul. Nah, biasanya dengan zoom sedikit, nah itu bisa, tapi nggak terlalu banyak zoom ya, karena zoom itu kalau banyak-banyak akan pecah. Jadi nanti kalau foto akan bisa bikin pecah, tapi blur yang zoom yang sedikit itu akan membuat efek blur muncul. Jadi kayak mungkin sambil nunggu ya, kayak tadi itu kadang-kadang momen foto itu udah lama banget tuh nggak dapet tuh foto. Kadang saya sampai keringetan, capek ya. Di akhir-akhir itu Mbak, saya putus asa kan, duh hari ini belum dapet, karena apa yang tersimpan di memori saya tadi, si referensi yang banyak tadi tuh belum ada di kamera saya. Ini gimana, udah capek. Akhirnya saya duduk kemudian ya minum sejenak gitu, kemudian saya coba lagi. Nah itu kemudian biasanya nemu, atau kadang-kadang sebelum saya duduk itu wah dapet nih gitu pas di akhir. Jadi untuk Mbak Sri Umuroyan tadi, jangan, ini pasti bisa. Jadi lakukan yang ini berkali-kali Mbak ya, jepretnya. Mungkin nanti kalau yang ini yang mau nyoba boleh ya dikirimkan ke
IG saya Mbak ini kurang apa gitu, atau ke WA boleh, silahkan. Supaya langsung praktek. Izin bertanya lagi boleh Kak Bunda? Oh iya, silakan. Oh enggak. Ini terkait pengaturan HP, pengaturan kamera HP. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, itu biasanya kita setting dulu kah atau settingan bawaan HP Bunda? Ya, kalau untuk settingan HP itu lebih ke ini aja paling Mbak, pencahayaan. Jadi gini, yang perlu diperhatikan lagi ketika mau moto sama mau editing itu pencahayaan harus maksimal. Jadi itu harus dipolkan ya Mbak ya. Ketika mau ambil foto itu harus pol. Kemudian ketika mau editing tadi misalnya masuk Snapseed itu juga harus dipolkan cahayanya. Itu ya Mbak. Berarti kuncinya di cahaya aja ya Bunda ya? Di cahaya terus nanti itu untuk pengambilan kan, pengambilan untuk HP-nya di cahaya ya. Kemudian kan kita dukung oleh yang lain kayak properti dan lain-lain tadi ya. Nah, kemudian di editingnya di akhirnya. Jadi kita nggak terlalu merubah objek aslinya gitu. Kadang saya itu kalau melihat settingan apa di kamera HP itu nah Bunda itu kan ada saturasi, ada ketajaman, kontras itu berarti dibiarkan saja gitu ya. Nggak usah diotak-atik. Ya, itu biasanya di saat editing ya. Oh, enggak. Berarti di aplikasi editingnya lah yang kita enggak. Di saat editingnya nanti kita gini, jadi pas kita mau ambil foto itu kita fokus di pencahayaannya dan pernak-pernik dan lain-lain tadi. Nah, kemudian di saat editing kita nih biasanya udah istirahat, duduk-duduk gitu ya Mbak ya, layar-layar. Nah, itu kita biasanya bisa pakai editing, bisa sambil santai, lebih hasil akhir di editing tadi ada kontras, apa saturasi. Nah, itu di proses editing aja. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa membantu bermanfaat buat teman-teman, karena ya terutama teman-teman yang memang punya produk yang harus dipublikasi. Semoga hari ini dapat sesuatu ya. Amin, insyaallah. Nanti ada yang ditanyakan lagi mungkin teman-teman? Nanti teman-teman juga mungkin boleh, kalau ini misalnya di IG saya itu ada galeri foto-foto makanan sih kalau itu. Nah, itu boleh di ini ada berbagai angle, tapi kebanyakan saya di angle yang tadi, yang dekat eye level, yang ngilerable tadi sama yang bird. Jadi kebanyakan saya yang ngilerable sih tadi, karena memang itu yang banyak diminati sih Mbak. Jadi teman-teman yang mungkin mau mau fotokan produknya, boleh bisa berakad langsung dengan Mbak Sylvia. Silakan, gratis. Karena memang foto itu sangat menentukan ya. Mungkin makanya memang ini keahlian yang memang perlu untuk kita kuasai. Selain untuk ya, manfaatnya sudah kita dapatkan penjelasannya dari Mbak Sylvia tadi. Ya. Jadi memang sebenarnya menurut saya sih nggak cuma untuk food produk aja ya, tapi banyak produk-produk dari mungkin untuk keperluan yang lainnya seperti misalkan dakwah atau yang lainnya, kita perlu mempelajari ilmu-ilmu foto yang baik seperti apa sehingga hasil kualitasnya juga bisa mendukung quote-quote ya mungkin ya, quote-quote atau pesan-pesan yang ingin kita sampaikan baik melalui Instagram atau produk-produk yang lainnya ya. Sekarang kan banyak ya, ada di podcast, YouTube atau yang lainnya gitu ya, WA Story mungkin ya. Baik, masih ada waktu sebenarnya. Dari Mbak Sylvie ada closing statement mungkin sebelum live saya ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan penelitian. Ya, kalau dari saya mungkin kesimpulannya jangan berkecil hati ya, kamera tuh nggak harus yang DSLR, nggak harus mirrorless, dengan smartphone yang kita punya
dengan ilmu yang semoga insya Allah hari ini didapat, mungkin teman-teman nanti bisa mengaplikasikan, karena dengan smartphone yang ada itu coba kita maksimalkan. Nanti kalau misalnya ini teman-teman bisa kirim ke saya gitu, Mbak ini kurangnya apa, mungkin seperti itu. Jadi supaya semoga harapan saya hanya satu, semoga membantu teman-teman yang yang jualan, misalnya produknya fotonya semakin bagus, kemudian juga ada teman-teman yang mungkin untuk kajian-kajian memoto momen segala macam juga akan bagus untuk keberlangsungan dakwah dan lain-lain. Insya Allah. Bentar ya. Bentar. Biasa untuk dokumentasi. Ya, sebelum teman-teman semuanya live dari grup ini, ya mumpung beberapa udah hadir di sini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Kuncup Cendekia. Alhamdulillah, ini adalah grup atau komunitas ya yang sudah selama sejak 2017 ya ini saya bentuk. Kemudian alhamdulillah sudah berjalan selama 3-4 tahun ini. Saya sebenarnya ingin gathering gitu ya. Awalnya kan ini hanya sekedar hobi ya dari saya pribadi, untuk waktu itu suka koleksi buku, kemudian saya buka rumah baca tahun 2017, kemudian saya launching rumah baca dengan mengadakan berbagai lomba dan juga kegiatan parenting offline ya, waktu itu alhamdulillah sudah berjalan, termasuk juga pameran robot, kebetulan didukung sama suami saya. Nah, semakin kesini kan antusias dari ibu-ibu dan juga anak-anak untuk belajar cerita, anak belajar menulis, storytelling dan lain-lain, termasuk parenting juga. Saya ingin mengembangkan ini menjadi sebuah komunitas. Nah, alhamdulillah 2020 itu semakin banyak ya alumni-alumni dari kelas Kuncup Cendekia. Nah, di tahun ini mumpung semangat baru, tahun baru Masehi ya, saya ingin mengembangkan lagi Kuncup Cendekia ini menjadi lebih lebih berbobot lagi, lebih berkualitas lagi. Insya Allah saya akan membuka semacam Kuncup Cendekia goes to public, artinya kepengurusan tidak hanya dari saya atau dari teman-teman dekat saja, tapi saya ingin open kepada semua pegiat ya, atau antusias, para antusias yang kemudian pengen menceburkan diri, pengen mengaktifkan diri, pengen lebih banyak mendapatkan teman, keluarga dan sebagainya ya. Saya punya mimpi komunitas ini bisa berkontribusi untuk kebaikan, untuk terlebih kepada Islam itu dengan produk dan kualitas acara-acara yang lebih baik gitu. Jadi saya mengundang teman-teman baik dari kalangan penulis, dari kalangan ilustrator, ibu-ibu muda boleh, atau para mami-mami yang kemudian pengen concern terhadap dunia literasi anak, silahkan nanti bisa menghubungi saya untuk menjadi pengurus inti. Jadi intinya saya ingin lebih meluaskan ya apa yang kemudian kita pahami sebagai sebuah kebaikan ini, supaya nanti lebih terasa kepada orang yang lebih banyak. Karena saya rasa bekerja bersama ya, kolaborasi itu jauh lebih baik daripada saya bekerja sendirian ya kan. Jadi hasilnya pun insya Allah akan lebih terasakan manfaatnya jika kemudian nanti ada banyak kepala yang bisa
mungkin ada ide untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti itu. Jadi saya mengundang teman-teman semuanya, tidak terbatasi usia, asalkan komitmen untuk menjadi bagian dari Kuncup Cendekia untuk mengadakan event-event atau mungkin mengadakan kelas-kelas, boleh silahkan. Jadi awalnya kita non-profit ya, kemudian nanti kalaupun nanti ada kelas-kelas berbayar dan sebagainya, nanti bisa dikomunikasikan. Karena saya inginnya ini komunitas literasi anak itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita bersama. Dan manfaatnya untuk kita semua. Jadi apalagi sekarang banyak kegiatan-kegiatan online ya, Zoom seperti ini itu sudah menjamur, dan saya rasa perlu ada kegiatan yang mengerucut gitu ya, tidak hanya sekedar seminar online, tapi fokusnya kemana, arahnya kemana. Jadi awalnya Kuncup Cendekia ini untuk literasi anak, kemudian concernnya ke media dan juga Islam gitu ya, ke bagaimana kemudian mengisi anak-anak kita dengan pemikiran-pemikiran Islam gitu. Jadi fokusnya seperti itu. Nanti kegiatan-kegiatannya juga bisa dibicarakan dengan pengurus-pengurus yang baru gitu, karena saya terus terang kewalahan ya kalau mengurusi sendirian gitu, karena nggak mungkin juga akan saya handle sendiri sampai kapan gitu ya. Jadi memang ini harus segera dibuat sebuah tim yang nanti bisa saya pengen bisa menghasilkan produk lebih 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 baik lagi, lebih berkualitas lagi. Apalagi kemarin itu ya sekilas info gitu ya, Mbak, itu kartun-kartun yang semacam kartun-kartun anak itu udah ada pesan-pesan LGBT-nya gitu. Jadi mereka udah masuk ke ranah-ranah movie, ke arah audiovisual yang itu mereka dari kalangan ini ya, yang pastinya non muslim lah. Jadi mereka sudah memasukkan ide-ide LGBT ya, lesbian, gay, transgender, kayak gitu itu ke dalam dunia anak. Jadi sudah sedemikian seriusnya mereka menggodok ide mereka dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga bisa disukai oleh anak-anak. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana jadi apa yang harus saya lakukan gitu ya? Makanya dengan komunitas yang saya punya ini, saya ingin nanti gathering lah dari teman-teman semuanya. Di sini ada teman penulis ya, silakan nanti diinfokan kepada teman-teman penulis atau dari semua kalangan, saya insya Allah akomodasi. Jadi nanti insya Allah akan diproses lebih lanjut dan insya Allah akan saya buatkan leafletnya lebih serius lagi gitu. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Semoga yang saya sampaikan terakhir ini ada manfaatnya dan bisa diterima ya. Boleh silahkan di-share ke semua mungkin ada ke keluarga, teman, atau yang ingin kemudian berkontribusi ya terhadap dunia literasi anak, karena kondisi sekarang sudah sangat sangat genting gitu ya untuk kita membuat kemasan acara atau produk ya, entah buku atau apa itu, pengen banget saya itu nanti Kuncup Cendekia bisa berkontribusi di situ gitu ya, insya Allah. Jadi nggak hanya sekedar acara-acara seminar, tapi supaya lebih berbobot lagi. Nah, mungkin itu dari saya, dari Mbak Selvi. Cukup ya? Sudah cukup. Ya, baik. Alhamdulillah acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf tadi ada beberapa noise ya, seperti biasa lah anak-anak ya.
pengen ini itu dan sebagainya, ya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada sore hari ini. Meskipun banyak sekali kesibukannya, menyempatkan diri untuk bisa join di acaranya Kucuk Cendekia. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan kapok ya untuk mengikuti acara-acara dari Kucuk Cendekia. Semoga kedepannya lagi lebih baik lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Kritik dan saran bisa disampaikan ke saya ya. Insya Allah on 24 jam. Insya Allah seperti itu ya. Silahkan kalau mau ngobrol atau langsung. Oh ya Mbak, saya berminat itu ya. Pengen ngurus Kucuk Cendekia boleh gitu ya. Tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin kita perlu bicarakan dan menyatukan visi misi bersama. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sehat selalu di tengah di tengah kondisi pandemi saat ini. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga dijauhkan dari segala penyakit dan termasuk ya virus yang sekarang masih juga menjadi semacam berjalan menjadi herd immunity ya di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Terima kasih. Saya tutup acara kali ini dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah. Ini anak saya ini. Terima kasih ya teman-teman. Saya